Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudari, orang muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Alkisah, satu mama mau pergi berenang di kolam Boniana. Dia kemudian minta uang pada suaminya. Bapak, kasih beta uang dulu. Beta mau pergi berenang. Bapak tanya, bobot apa berenang itu? Dia bilang, Bapak, zaman sekarang ini laki-laki cepat tergoda dengan perempuan yang langsing. Maka itu saya mau berenang supaya saya tetap langsing dan kau tidak tergoda dengan wanita-wanita yang lain, tapi cukup fokus pada saya. Bapak tua kemudian bilang begini, Mama tahu ke tidak? Sejak Adam sampai sekarang itu, ikan paus itu tiap hari berenang. Tapi lihat, dia tetap gemuk terus. Mama mau berenang buat apa? Mama pasti gemuk terus, tidak berubah-berubah. Mama akhirnya tidak jadi pergi ke kolam. Besoknya, Mama pergi belanja di pasar Oebam. Sebelum belanja, Bapak bilang begini, Mama, sebelum beli sayur ke apa, kau titip dulu buah sedikit pisang, mangga kah. Mama bilang, mau buat apa itu buah-buah itu? Penting, Mama, untuk kasih bersih toksin. Untuk kasih cerah muka, kasih hilang jerawat. Pokoknya buah itu penting sekali. Mama langsung bilang begini, Bapak cek itu di depan kita punya rumah itu mereka ada piara monyet. Itu monyet itu dari kecil sampai sekarang itu makan pisang tiap hari. Tapi di muka lihat, masih tetap ke monyet itu. Masih tetap. Mungkin Bapak Mama susah sekali untuk menemukan ada sukacita kecil dengan lelucon-lelucon dan humor-humor di dalam keluarga. Tetapi disitulah kita akan merasakan bagaimana arti dari sebuah surga kecil dan bagaimana tempat untuk kemudian kita saling merangkul ketika air mata dan duka cita datang tiba-tiba. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tetapi terkadang kita menemukan di dalam sebuah kebersamaan dalam keluarga atau di tempat kerja atau di sekolah ada juga kesombongan-kesombongan yang melewati batas. Ada yang dulu baik sekali. Jalan sedikit tegur, tunduk, sampai di bawah tanah juga ditegur. Tapi setelah dapat jabatan atau dipercaya atasan untuk memegang satu jabatan, maka kesombongannya itu nampak di situ. Itu terjadi dalam pemerintahan, bisa juga dalam gereja. Atau setiap kali kita menemukannya itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita adalah segumpal tanah liat yang dijadikan Tuhan berarti. Biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Biarkan kita tidak jatuh dalam kemegahan-kemegahan dan jabatan-jabatan. Karena kesombongan itu bisa meruntuhkan kita. Roma analogi sederhana seperti ini. Orang sombong itu seperti dia melihat kita dari atas gunung. Tetapi dia melihat kita itu kecil sekali. Dia tidak tahu kalau kita yang di bawah itu melihat dia juga kecil sekali. Alangkah lebih baik dia turun bersama-sama, sedikit merendahkan diri, membuang kesombongan itu. Dan kini jika dia mampu untuk bisa datang sebagai orang yang sungguh-sungguh hadir sebagai kehadiran Tuhan, maka disitulah sebenarnya sukacita yang abadi. Romo pernah memberikan satu rekoleksi. Romo katakan begini, jika kita dapat sombong dan mengalahkan siapa saja, cobalah kita mengalahkan kesombongan dalam diri kita sendiri. Kalau kita mampu untuk mengalahkan kesombongan dalam diri kita sendiri, maka pasti di situ kita menemukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin kita harus banyak belajar dari tukang parkir yang ada di toko-toko itu. Mereka meskipun punya banyak mobil, punya banyak motor, tetapi mereka tidak sombong karena mereka tahu itu hanyalah titipan, bukan milik mereka seutuhnya. Sombong memang tidak ada pada namamu, tapi ada kesombongan dalam dirimu. Bercerminlah jika masalah belum sadar. Berefleksi dalam dirimu. Engkau harus tahu siapa dirimu sesungguhnya, supaya ketika engkau melangkah bersama-sama dengan orang lain, engkau tidak menampilkan kesombongan di depan, tetapi menampilkan kerendahan hati.
Bapak Mama, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, lebih mudah untuk melawan 1000 orang bersenjata lengkap daripada melawan kesombongan dalam diri kita sendiri. Saya ambil contoh begini. Ketika kita masih sulit sekali untuk melahirkan seorang perempuan, pasti dia dengan kekuatan penuh akan mengeluarkan anaknya dari rahimnya. Bapak di situ, anak nanti tunggu di situ. Halo, ini anak siapa? Ini anak siapa? Siapa anak siapa? Mam to bisik. Bapak itu kita pu anak bapak. Bapak harus sadar mama mau dari tadi ini itu kita pu anak, itu kita pu anak. Giliran anak itu besar, nakal, keasliannya mulai muncul, maka kita mulai tanya, ini sebenarnya siapa pu anak ini? Maka jangan heran banyak anak-anak dipukul. Karena itu, kemudian mereka duduk-duduk di sudut, mereka bilang begini, sebenarnya beta ini anak angkat atau anak kandung ini. Lebih baik beta pergi dari rumah saja supaya aman semua. Setiap hari kena pukul terus. Kalau kita melihat kesombongan itu sebagai akar dari sesuatu, maka di dalam rumah tangga akan terus terjadi pecah belah. Tetapi kalau kerendahan hati yang menyelimuti segala sesuatu di dalam rumah tangga, maka kita akan melihat di situ sesuatu yang indah dan menyenangkan serta memberikan kenyamanan. Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, kebahagiaan sejati itu tidak bisa diperoleh di tempat lain. Itu ada dalam diri kita sendiri. Saat bahagia itu terus diberikan oleh Tuhan. Karena itu jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ada satu pasang, suami istri yang bekerja di sawah, kemudian mereka pulang. Hujan-hujan datang. Bergandengan tangan dengan gembira, tetapi suami katakan, Mama, kamu lihat di depan itu ada satu motor, suami istri di atas. Saya rasa mereka lebih bahagia, karena pasti mereka lebih cepat sampai di rumah, ganti pakaian, kemudian langsung tidur. Sedangkan suami istri yang ada di atas motor melihat satu mobil pick up. Kemudian suaminya yang membawa motor itu katakan pada istrinya, Mama, coba lihat di situ. Suami istri yang ada di dalam mobil pick up itu begitu bahagia, mereka tidak kehujanan. Sedangkan kita, meskipun tiba sampai cepat di rumah, tetapi kita tetap basah karena hujan deras ini. Sedangkan suami istri yang ada di dalam mobil pick up itu melihat satu laki-laki di mobil yang sangat mewah. Kemudian suami katakan pada istrinya, coba lihat di situ, mobilnya sangat mewah. Daripada kita punya mobil ini, perbaiki tiap hari di bengkel, uang keluar banyak. Pasti dia menemukan kebahagiaan lebih besar daripada kita. Sedangkan orang yang ada di dalam mobil yang mewah itu melihat sepasang suami istri bergandengan tangan di pematang sawah, kemudian dia katakan dalam hatinya, alangkah bahagianya mereka. Meskipun hidup dalam kekurangan, tapi mereka terus bergandengan tangan tersenyum hingga tiba di rumah dengan selamat. Tapi saya, meskipun kaya, mobil mewah, tetapi sulit sekali bertemu dengan istri saya karena kesibukan kami masing-masing. Saya dan Anda pasti memiliki kebahagiaan tersendiri. Tetapi ketika Tuhan sudah menganugerahkan kebahagiaan itu, maka pertama-tama kita menghilangkan kesombongan itu, hadirkan kerendahan hati dengan rasa syukur yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.